Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Kita lanjutkan di materi berikutnya sesuai dengan RPS-nya adalah hari ini. Di pertemuan ini kita akan membahas tentang topik yang bicara tentang zakat. Zakat adalah bagian daripada SAP yang ada di mata kuliah fikih ibadah. Baik, zakat adalah salah satu sumber potensi ya, ekonomi umat ya, dimana zakat ini punya potensi yang luar biasa dalam rangka meningkatkan perekonomian umat ya. Maka pemerintah telah membentuk ya, namanya Basnas, Badan Amil Zakat Nasional ya. Bahkan di masing-masing kabupaten itu ada namanya Basnas ya. Tidak lain adalah dalam rangka menggali potensi ekonomi umat, karena zakat ini salah satu di antara adalah sumber kekuatan yang luar biasa ketika mampu diberdayakan ya. Bahkan beberapa hari yang lalu Ketua Basnas Nasional memohon kepada Bapak Presiden untuk menerbitkan sebuah kepres yang terkait dengan zakat profesi bagi aparatur sipil negara ya. Dan kita ketahui bahwa Basnas ini dalam setahunnya bisa menghimpun dana lebih dari 2 triliun ya, keliru itu. Dan itu sudah didistribusikan dalam rangka berbagai macam upaya, diantaranya adalah meningkatkan kepada saudara-saudara kita yang belum penguatan ekonomi UMKM, dan termasuk kepada para nelayan di beberapa daerah ya. Kemudian juga diberikan kepada para mahasiswa yang mereka sedang menempuh studi ya, bisa diberikan dari dana Basnas ya. Jadi zakat ini adalah sebuah potensi kekuatan ekonomi umat ketika mampu diberdayakan, dimaksimalkan dengan memberikan penyadaran kepada para wajib zakat ya. Memang persoalan zakat profesi bagi aparatur sipil negara itu memang menjadi pro kontra ya. Karena apa? Karena landasan hukumnya adalah dasarnya adalah kias ya. Kias itu ya, termasuk salah satu sumber hukum yang dalam sebagian ulama mengatakan mengkiaskan ya gaji ya, aparatur negara dengan kias kepada urudut tijarah ya. Ya, kepada niaga perdagangan itu juga dipersoalkan ya. Dengan 2,5% ya. Baik, saya sebelum menjelaskan tentang zakat secara panjang lebar sesuai dengan SAP-nya, maka kita tahu dulu makna zakat ya. Jadi kata-kata zakat, lafaz zakat atau kata zakat, az-zakatu ma'khudun min zaka asyai'ah ya, yazku. Jadi zakat itu bersumber dari akar kata zaka asyai'u yazku ya. Zaka asyai'u yazku ya, artinya apa? Zaka bertambah, aizada wa nama. Jadi zakat itu bertambah dan berkembang ya. Itu makna secara bahasa ya. Zaka az-zar'u wa zakat at-tijarah. Zaka az-zar'u bertambah, az-zar'u tanaman, wa zakat at-tijaratu dan berkembanglah at-tijaratu bisnis ya.
Kemudian lafadz az-zakat juga wa annaha tusta'malu bimana toharoh. Dalam kitabnya Al-Fiqhul Manhaji alamat dari Imam Asy-Syafi'i, Dr. Dibul Buko dan Mustafa Khain memberikan penjelasan. Salah satu di antara makna zakat, lafadz zakat sering digunakan juga dengan makna at-thaharah, makna suci ya. Jadi zakat itu juga sering dikatakan makna at-thaharah, makna suci. Antara lain adalah disebutkan di dalam firman Allah Ta'ala surat Asy-Syams ya, qad aflaha man zakkaha, sungguh telah beruntung, sungguh telah sukses ya orang yang membersihkan jiwa ya. Qad aflaha man zakkaha, sungguh telah berhasil, telah beruntung orang yang membersihkan jiwa. Air min man toharo, jadi orang yang membersihkan jiwanya dari hatinya dari berbagai macam akhlak ya, dari berbagai macam akhlak yang tercela, yakni an-nafsa min al-akhlak ar-radilah. Ada akhlak yang terpuji, ada akhlak yang tercela. Akhlak yang terpuji dikatakan namanya al-akhlak ar-radiyah atau akhlak ar-radilah. Nah, oleh karena itu maka ada yang mengatakan bahwa tasawuf itu adalah at-tasawufu ya al-akhlak al-mahmudah. Tasawuf adalah akhlak yang terpuji, akhlak yang mulia, itu adalah tasawuf ya. Kemudian summa stu'milat al-kalimah istilah syariah al-islamiyah liqadarin maksusin min ba'di anwa'il mal yajibu sarfu li asnafil muayyanatin minan nas inda tawaffuri syurutin muayyanah ya. Bahwa kalimat zakat sering digunakan dalam terminologi agama dengan istilah qadarul maksud, sejumlah ya harta, sejumlah harta yang tertentu dari sebagian macam-macam harta yang wajib didistribusikan ya, wajibu sarfuhu, yang wajib didistribusikannya di asnafin muayyanatin kepada kelompok-kelompok tertentu minan nasi, dari sebagian manusia. Inda tawaffuri syurutin muayyanatin, ketika sudah memenuhi ya beberapa syarat-syarat yang tertentu. Itu jadi ada syarat-syarat tertentu orang yang berkewajiban untuk menunaikan daripada zakat ya. Kita tahu ada namanya zakat fitrah, ada juga zakatul mal ya. Kalau zakat fitrah adalah tuhratun lis-shaimi wa tu'matun lil masakin. Jadi ada zakatul mal, ada zakat fitrah ya. Khudh min amwalim shadaqatan tutahhiruhum. Jadi zakat ini berfungsi dalam rangka tuhratun lil mal, membersihkan harta. Yang kedua adalah kalau zakat fitrah punya dua dimensi ya, peran yang sangat strategis, yaitu adalah tuhratul lis-shaimi wa tu'matul lil masakin, membersihkan jiwa orang yang berpuasa dari berbagai macam kekurangan ya, dari berbagai macam dosa ya, kekurangan, berbagai macam akhlak ya. Yang kedua adalah berfungsi dalam rangka tu'matul lil masakin, memberikan kontribusi sebagai bahan konsumtif bagi orang-orang yang orang-orang yang tidak mampu ya. Tu'matul lil masakin itu adalah zakat fitrah ya. Berikutnya adalah tarikhu masru'iyatiyah, sejarah tentang dasar hukum tentang pensyariatan daripada zakat ya. Disebutkan di dalam riwayat dan sahih bahwa disyariatkannya zakat itu adalah pada tahun kedua Hijriyah ya. Artinya ketika Rasulullah sudah hijrah migrasi dari kota Mekah ke kota Madinah, dan disyariatkannya zakat itu adalah sebelum disyariatkannya atau diwajibkan melaksanakan puasa Ramadan.
berikutnya adalah bahwa dasar-dasar hukum tentang wajibnya tentang zakat ya. Tentang dasar hukum mengeluarkan tentang zakat. Disebutkan wa zakatu ruknun min ahami arkan Islam. Zakat adalah merupakan salah satu unsur yang paling penting daripada unsur-unsur ajaran Islam ya. Dan disebutkan dalam beberapa hadis yang sahih dan dalil yang qat'i ya, di mana disebutkan bahwa karena zakat merupakan salah satu rukun Islam, sehingga orang yang tidak mengingkari kewajiban zakat, mereka dikatakan sebagai orang yang kafir. Nah, oleh karena itu maka Abu Bakar Rasyidin sebagai khalifah kepala negara setelah dilantik ya, dibaiat menduduki jabatan sebagai khalifah pertama, salah satu tugas Abu Bakar adalah memerangi di antara kelompok-kelompok yang menentang ya, menolak terhadap zakat fitrah, terhadap zakat, menolak tentang wajibnya zakat. Kemudian adapun dalil tentang wajibnya zakat disebutkan dalam surat Al-Baqarah ya. Allah menyebutkan aqimus shalah, Al-Baqarah ayat 43, aqimus shalah wa atuz zakat ya. Kita ketahui bahwa zakat itu selalu bersandingan dengan kata-kata salat. Ya, kalau kita amati, kita teliti di dalam Al-Quran bahwa perintah untuk mengeluarkan zakat itu selalu diulang-ulang beriringan dengan perintah untuk melaksanakan sholat. Artinya apa? Bahwa seseorang bahwa tidak akan sempurna, tidak hanya cukup sempurna ritual ibadah yang murni, tapi juga harus disertai dengan adanya kesempurnaan ibadah-ibadah sosial ya. Jadi ritual yang mahdhah adalah sholat ya. Kemudian ritual yang berbentuk ritual sosial adalah relasi membangun membangun hubungan ya. Relasi sosial adalah salah satu di antara adalah dengan zakat ya. Jadi zakat ini punya dua dimensi vertikal juga dimensi horizontal ya. Bahkan di dalam Al-Quran perintah untuk melaksanakan zakat itu diulang-ulang beriringan dengan ayat-ayat perintah sholat, dan itu disebutkan di dalam Al-Quran lebih dari 32 tempat ya. Perintah tentang masalah zakat yang selalu beriringan dengan sholat. Jadi hasil penelitian di dalam beberapa kitab disebutkan waqad dzukira waqad warada dzikruha fi isnan wa salasina maudian. Ada 30 tempat Allah mengulang-ulang tentang perintah kewajiban untuk melaksanakan zakat ya. Kemudian dasar hukum tentang zakat adalah dari as-sunnah adalah perkataan Rasulullah SAW mengatakan buniyal Islam ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat wal hajj wa shaumi ramadan. Islam ditegakkan atas 5 pilar. Pertama adalah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan mengakui bahwa Muhammad sebagai Rasulullah. Yang ketiga adalah menegakkan salat, mengeluarkan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa bulan Ramadan. Ya. Ini adalah tentang beberapa dasar Al-Quran dan As-Sunnah ya, tentang wajibnya zakat ya. Bahkan di dalam sebuah hadis muttafaq alaih riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah pernah memerintahkan kepada Muhammad ketika bila ditugaskan ke kota Yaman sebagai delegasi, sebagai delegasi yang diutus Rasulullah mengatakan fa'indum ata'u dzalika fa'alimhum annallahu qad tarda 'alaihim shadaqatan tuqadu min aghniyahim wa turadu ila fuqara'ihim ala fuqara'ihim. Beritahukanlah kepada penduduk kota Yaman bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala telah mewajibkan kepada penduduk kota Yaman untuk mengeluarkan zakat, di mana
zakat itu adalah diambil dari kalangan orang-orang yang mampu, orang-orang kaya, dan nanti dikembalikan, didistribusikan kepada orang-orang yang fakir. Berikutnya adalah tentang beberapa hikmah dan juga manfaat daripada zakat ya. Hikmah wa fawaiduha. Dalam kitab Al-Fiqhul Manhaj disebutkan tentang hikmatuha wa fawaiduha, di antara beberapa hikmah dan manfaat daripada zakat ya. Di zakat hikamun fawaidun katsiratun yas'abu haswa jami'an fi hadzal kitab. Disebutkan bahwa zakat itu adalah mengandung beberapa hikmah dan manfaat yang sangat banyak yang sulit untuk membatasinya ya. Jadi dampak positif daripada zakat ini sangat luar biasa dalam rangka memperbaiki, memperkuat ya terhadap penguatan pilar-pilar kekuatan masyarakat ya, dalam hal penguatan terhadap ekonomi daripada rakyat. Bahwa zakat merupakan sumber ekonomi yang sangat potensial untuk dikembangkan. Oleh karena itu disebutkan bahwa salah satu di antara sekian hikmah dan manfaat daripada zakat adalah pertama, min sya'ni zakat antu'awida al-mu'tiyah alal karami wal badali. Jadi zakat ini membiasakan orang yang memberi untuk bersikap karam wal badli, bersikap dermawan dan suka memberikan, mengorbankan pada orang lain, berkorban untuk orang lain. Wa antak tali'a minasi judur suki wa amamil al-buh. Bahwa zakat adalah dalam rangka menghilangkan pada diri seorang sikap asuh, sikap kikir ya, dan pelit ya. Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa tidak akan kurang ya sedekah kalau dikeluarkan, hatta yang dikeluarkan sedekah atau dizakati. Kemudian ya, dalam hadis disebut wa kaifatan kusuhu, bagaimana bahwa zakat tidak akan kurangi terhadap harta itu. Wallahi subhanahu wa ta'ala yubariku lahu bisabari sedekah. Allah Ta'ala akan berikan kepada harta yang dizakati itu keberkahan ya dengan orang mengeluarkan zakat ya. Bidaf ilmadarati anhu, dengan menolak, menghilangkan hal yang membahayakan pada manusia. Wakafin tatoli wa nas alaihi, dan mencegah orang melihat ya terhadap dampak yang akan terjadi ya. Watahiyati subil ingkota wa takhtiri, dan menyiapkan berbagai mata rantai untuk bisa mengambil keuntungan darinya. Wataktiru, dan memperbanyak ya, ada nilai-nilai kemanfaatan dari itu. Ila jadi bisawabil alimi, di samping bahwa sedekah ini atau zakat adalah membawa sebuah pahala yang luar biasa, di mana kalau ketika niatnya adalah ketika dia berzakat atau berinfak itu adalah semata-mata karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah bahwa zakat berfungsi ta'thiru asiratul ukhuwah wal mahabbat bainan nas, menguatkan ya asirah, ikatan-ikatan persaudaraan, wal mahabbat baina wa bainas, rasa cinta kasih di antara beberapa unsur masyarakat, komponen-komponen masyarakat ya, kelompok-kelompok masyarakat tertentu, wafrodim ya, di antara unsur atau kelompok-kelompok di antara mereka ya. Bahkan disebutkan bahwa zakat adalah merupakan pilar atau landasan min labinatil mustama, bangunan daripada pilar daripada masyarakat, di mana bangunan masyarakat itu akan selalu kuat, saling memperkuat antara yang satu dengan yang lain ya, dan mampu membangun kasih sayang,
Di antara mereka digambarkan kal jasadil wahidi sebagaimana satu tubuh. Sanian yang kedua, bahwa salah satu fungsi zakat adalah antuhabitu ala mustawal kifayati di afrodil mustama. Zakat dapat menjaga tingkat level atau grade ya, batasan kecukupan di antara beberapa unsur masyarakat ya. Ya, karena dengan zakat ini akan menutup ya berbagai macam jurang, celah ya, diskriminatif, perbedaan-perbedaan yang sangat menganga di dalam tatanan kehidupan masyarakat yang ada, baik dalam bentuk skala yang kecil ataupun dalam skala yang besar ya. Disebutkan bahwa wa inna zakata tu'tabaru bihaqqi dimanati al-waqidah li himayatil mustama' min aqdaril fawariq al-istimariyah kabirah bain afradil ummah. Bahwa zakat merupakan diakui ya, dapat memberikan jaminan ya, salah satu jaminan dalam rangka menjaga masyarakat dari berbagai macam bahaya yang akan muncul di kelas-kelas sosial yang sangat besar di antara individu, di antara unsur-unsur atau individu umat itu sendiri, dan salah satu dan beberapa sebab terjadinya kemiskinan dan berbagai macam kebutuhan masyarakat yang sangat dibutuhkan, antara lain dapat dikurangi bahkan ditutup dengan maksimalnya pengelolaan daripada zakat ya. Yang keempat adalah bahwa zakat adalah antaqdi ala katsiri min awamil batal wasbabiyah. Bahwa zakat dapat memberantas ya berbagai macam faktor ya munculnya adanya pengangguran ya. Ini adalah salah satu di antara fungsi zakat. Yang kelima adalah az-zakatu as-sabilul wahid litadhiril qulub minal ahqadi wal hasadi wad dhaghain. Bahwa zakat adalah sebagai jalan, satu-satunya jalan dalam membersihkan hati manusia dari berbagai penyakit atau unsur dengki, iri hati yang terjadi, yang timbul di dalam beberapa komponen atau unsur masyarakat. Dan itu adalah dikatakan adrorun khatiratun la tantasiru fil mustama' ila idama takhtafidu atau tarakum wa ta'atuh wa tahabun. Bahwa sikap hati yang dengki, yang iri hati, yang sombong ya, yang congkak, itu adalah merupakan kotoran-kotoran adronun khotiro yang sangat membahayakan, yang tidak boleh menyebar di dalam sebuah tatanan kehidupan sosial, karena itu karena dapat menyembunyikan berbagai macam fenomena madhairu tarakum wa ta'awun. Jadi fenomena atau tanda-tanda saling mengasihi, saling menolong, dan saling membantu. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat At-Taubah bahwa khudh min awalin shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah di antara harta mereka sebagai sedekah, sebagai zakat ya. Tutahhiruhum, yang dapat membersihkan mereka, wa tuzakkihim ya, membersihkan mereka dengan mengeluarkan daripada zakat. Itu adalah beberapa hikmah daripada zakat ya. Bagaimana hukumnya orang yang menolak bayar zakat? Disebutkan wa hukuman mana mungkiron laha fahuwa wa man jahada ala wa ajmal ulama ala anna man jahadaha wa angkara fardiyataha faqad kafara wartadda. Para siapa yang ulama sepakat bahwa orang yang menantang dan tidak percaya tentang wajibnya zakat, maka statusnya adalah hukumnya orang itu adalah orang yang kafir ya. Wartadda al-Islam, dan keluar dari Islam. Bahkan Imam Nawawi mengatakan ya, di dalam mengutip pendapat Imam Al-Khattabi, mengatakan fa inna man ankara farduz zakati fi hadis zaman fi hadil azminah kana kafiran bi ijma'il muslimin. Para siapa yang menentang kewajiban zakat di masa ini, maka statusnya dia adalah seorang yang kafir
berdasarkan kepada kesepakatan umat Islam. Kemudian berikutnya adalah orang yang menolak zakat bukan karena menentang, karena tidak mengakui kewajiban zakat, tapi adalah karena pelit, ya beda lagi. Wa amma man amana az-zakat wa huwa mu'taqidun bi wujubiha wa muqirrun bi fardiyya wa huwa fasiqun athimun yanalu syadidul iqab. Orang yang menolak membayar zakat tapi sikapnya adalah karena pelit, ya, maka itu adalah dan berbeda dengan orang yang menolak zakat. Mereka mengakui zakat tapi karena sikap yang bailit, ya, yang pelit, ya, itu dikatakan adalah fahuwa fasikun, ya, dia adalah hukumnya fasik. Fasik itu apa? Banyak melanggar hukum. Atimun adalah berdosa yang akan mendapatkan siksa yang sangat pedih nanti di akhirat. Allah menyebutkan dalam surat At-Taubah ayat 34, walladzina yaknizuna ad-dabal fitrata wa la yunfiquna fisabilillah wabashshirhum bi'adzabin alim yauma yuhma 'alayha fi nari jahannam wa tuqwa biha jibahum wa junubuhum wa dhuhurum hadza ma kanastum li anfusikum. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak mau membelanjakan dalam sabilillah, ya, maka berilah kabar gembira pada mereka bahwa mereka akan mendapatkan sisa yang sangat pedih, ya. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, ketika dipanggang diri mereka di neraka jahanam, fatukwa bihajibahu, maka disetrika, jadi kepala jidat mereka, lambung mereka, punggung mereka. Allah mengatakan hadza ma kanastum yang fusukum fadukum ma kuntum nasun, maka rasakanlah inilah apa yang kau simpan untuk diri kalian semuanya, dan rasakanlah apa saja yang kamu simpan, ya, ma kuntum taknizun. Kemudian di dalam hadis lain disebutkan bahwa dalam riwayat Al-Bukhari bersumber dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW hadis riwayat Bukhari bersumber dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, man atahu Allahu malan falam yu'ti zakatahu musila lahu yaumal qiyamati sujaan. Orang yang Allah beranugerahkan, berikan kepadanya harta yang berlimpah dan dia mengeluarkan zakat, falam yu'ti zakatahu, maka Allah gambarkan mereka pada kelak di kiamat adalah digambarkan sebagai sujja sa'ban, jadi ular yang besar, ya, akra, mereka adalah yang botak, ya, lahu zabibatani, di mana ular itu adalah mempunyai dua siung, ya, dua taring, ya, yang keluar dari mulutnya, ya. Yutawiku yaumal qiyamati, di mana harta itu akan dikalungkan kepada lehernya besok di yaumul qiyamah. Summa ya'khudhu bila hazimatahi, kemudian Allah akan lahamazahi, ya, Allah akan mengambil, ya, di dua rahangnya, ya, akan memegang dua rahangnya. Kemudian Allah mengatakan, ya, ana maluka, saya adalah hartamu, ya. Jadi Fusumayakulu, kemudian ular tadi itu yang berkepala botak tadi itu berkata, ana maluka, saya adalah hartamu, ana kan suka, saya adalah simpananmu. Kemudian ia mengatakan, fala yahsabanna alladziina yaquluna, ayat itu, fala yahsabanna alladziina yaquluna bima atahumullah min fadlihi wa khairul lahum bal wa syarrul lahum. Ini adalah gambaran orang yang tidak mau membayar zakat karena bukhlan wa syuhan, ya. Kemudian beberapa syarat wajibnya zakat. Satu,
Di antara beberapa syarat wajibnya zakat ya, syarat-syarat orang wajib zakat pertama adalah harus Islam ya. Karena orang-orang kafir tidak dituntut ya dalam kehidupan dunia, tidak dituntut ya untuk membayar zakat. Yang kedua adalah memiliki satu nisab ya. Yang ketiga adalah berjalannya haul ya, jadi tanggal bulan ya, tanggal qamariyah ya, bukan syamsiyah ya, di mana telah mencapai dalam jumlah sekitar satu nisab ya. Ini adalah beberapa syarat yang wajibnya zakat. Kemudian bagaimana dengan zakatnya anak kecil dan orang yang gila ya. Sebagaimana dalam keterangan yang lalu bahwa zakat itu tidak disyaratkan dan mengeluarkan zakat adalah adanya unsur dewasa dan adalah orang yang punya otak yang normal ya. Tidak masuk di dalam persyaratan ya. Nah, oleh karena itu ya, bahwa zakat orang anak kecil atau orang yang majnun, mereka juga diwajibkan untuk mengeluarkan zakat yang nanti akan dikeluarkan oleh orang kuratornya ya. Walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Surat Al-Tawbah ayat 103, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambillah dari harta mereka sebagai sedekah yang dapat membersihkan ya, mereka yang dapat membersihkan jiwa dan harta mereka. Kemudian walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum, dan orang-orang yang di harta mereka ada hak maklum yang diketahui bagi orang-orang yang meminta, orang-orang yang terhalang secara ekonomi. Itu adalah beberapa dasar tentang wajibnya zakat anak kecil dan orang yang gila, walaupun mereka termasuk orang-orang yang di bawah kurator ya, bawah kurator. Kemudian harta apa saja harta yang harus dizakati ya. Harta-harta yang harus dizakati dalam kitab Bab Zuhili ini, dalam kitab Tibul Wuko disebutkan bahwa harta-harta yang harus dizakati adalah satu, emas dan perak ya, dinar ya, antara wal fidyah wa tanaril fidyah, jadi dirham yang berupa perak ya, atau dinar yang berupa emas ya. Yang kedua adalah bejana-bejana ya, yang terbuat dari emas ya. Bagaimana dengan perhiasan ya, zakat daripada perhiasan? Bahwa salah satu hal yang dikecualikan dalam berzakat adalah emas yang terkait dengan hiasan ya. Maka emas dalam bentuk huli, dalam satu hiasan ya, katakan gelang, anting, cincin, itu adalah tidak wajib zakat ketika niatnya adalah sebagai aksesoris ya, fala zakat fihi ya. Kemudian hal-hal yang wajib dizakati yang kedua adalah al-an'am, binatang ternak ya. Binatang ternak baik unta, sapi, kambing ya. Yang kewajiban, adapun dasar tentang kewajiban zakat ternak itu adalah hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Abu Bakar radhiyallahu anhu katabalah kitaban, Abu Bakar menulis surat kepada Anas bin Malik ya, ketika beliau menjabat di kota Bahrain ya. Dalam suratnya Abu Bakar itu disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, hadai faridatus shadaqati alladzi faradallahu 'alal muslimina faman sala 'alal muslimin al wajhiya falyutaha ya. Ini adalah surat Abu Bakar kepada gubernur atau kepala daerah yang ada di kota Bahrain ya. Faman sa'alaha minal muslimin, maka pada saya minta zakat dari kalangan umat Islam,
Falyu'toha adalah kau memberikannya. Paman salah fauqah falayu'toh. Jadi para masalah minta yang di atas ya paku yang diberikan, maka janganlah kau beri ya. Yang ketiga al-azuru wastimar, jadi tanaman dan buah-buahan ya. Di antaranya adalah apa? Kurma kering, kurma basah, anggur ya, hito, gandum, syair ya, al-urz, beras, dan kedelai ya. Itu ada beberapa hal yang diwajibkan zakat. Yang ketiga asuru wasimar ya. Kemudian yang keempat adalah urutut tijarah, harta perniagaan ya. Adapun dalil daripada harta perniagaan adalah surat Al-Baqarah 26 ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Jadi tijarah sini adalah ma kasabtum. Thayyibati ma kasabtum atau sebaik penghasilan yang kau hasilkan ya, itu wajib dikeluarkan zakat ya. Kemudian ayat ini disebutkan bahwa ayat ini turun menurut Imam Mujahid adalah terkait dengan masalah perniagaan atau bisnis ya. Berkata sabda Rasulullah SAW, wafil ibli sodaqatuha, wafil bakori sodaqatuha. Dalam unta ada sedekahnya, sapi juga ada sedekahnya, wafil ghanami sodaqwa, kambing juga ada sedekahnya, wabil bazzi sodaqatuha ya. Wabil bazzi dan sodaqatuha ya. Al-bazzu adalah pakaian-pakaian yang disiapkan untuk untuk berjualan, itu namanya al-bazzu ya. Yang berikutnya adalah tambang ya. Tambang ya. Itu adalah hal-hal yang wajib dizakati. Kemudian berikutnya adalah salah satu di antara zakat adalah mencapai satu nisab ya. Mencapai satu nisab ya. Ketika sudah mencapai satu nisab, maka orang wajib mengeluarkan zakat ya. Misalnya terkait dengan zakatnya apa? Binatang ternak ya. Yang ternak. Binatang ternak ya. Ini juga ada ketentuannya bahwa binatang itu syaratnya harus ada dia makan sendiri di tempat yang terbuka, tidak dicarikan sekut-sekutnya oleh majikannya. Ada tempat yang khusus yang memang menjadi standar daripada kewajiban untuk mengeluarkan daripada zakat. Di sana ada syarat-syarat yang khusus bagi zakatnya binatang ternak ya. Surutun khasatun liwujubi zakat fil an'am, beberapa syarat khusus tentang wajibnya zakat binatang ya ternak ya. Antara lain syarat-syaratnya adalah satu, antakuna saimatan, bahwa binatang itu adalah digembala di tempat di yang ruangan terbuka. Jadi al-kalal mubah, digembala di rumput yang memang diperbolehkan ya. Yang kedua adalah antatakidal masyatu lidzati, bahwa binatang ternak itu dijadikan untuk mengambil al-khalib, jadi susu yang asli ya. Sebagai susu yang asli untuk menyehatkan ya, penggemukan misalnya ya. Itu adalah syarat yang kedua. Yang ketiga adalah syarat-syarat yang umum, yaitu adalah harus mencapai satu haul, 1 tahun ya. Itu beberapa syarat yang harus dipenuhi tentang zuru tentang zakatnya daripada binatang ternak, juga zakatnya daripada al-an'am ya, al-an'am. Berikutnya adalah zakatul khalithah ini. Jadi zakatnya seorang yang bermitra ya. Orang yang bermitra. Disebut dalam bahasa Arab namanya al-khalithah ini, orang yang punya andil saham melakukan kerjasama. Bagaimana itu ya? Ini ada zakat-zakat yang khusus ya. Zakatnya adalah al-khalithah ini ya. Berikutnya adalah zakat dikeluarkan kepada
orang-orang yang berhak menerima zakat. Istilahnya disebut dengan namanya al-asnas as-samaniyah. Jadi 8 sektor ya. Itu adalah orang-orang yang berhak menerima zakat ya. Tadi saya katakan innama shadaqatu atau bayana dulu lil fuqara wal masakin wal amil 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wal walimin fi sabilillah ya. Ada 6 sektor ini ya, yang memang mereka berhak untuk menerima zakat mal ataupun zakat fitrah. Berikutnya adalah bagaimana kalau memindah zakat ke negara lain. Di sini disebutkan nakluz zakat min makhali wujubiyah. Dalam perangan para ulama mengatakan wala yajuzu nakluz zakat ila ghairi baladi alladhi wajabat fihi. Tidak boleh memindahkan zakat ke negeri di luar negara yang di mana dia tempat menghimpun daripada dana zakat. Nah, boleh. Bolehkah zakat kepada keluarga dekat? Jadi kalau zakat diperbolehkan kepada keluarga terdekat ya. Maka dengan diberi zakat itu nanti justru semakin mengokohkan terhadap persaudaraan di antara mereka. Boleh ya. Berikutnya adalah pendistribusian zakat ya. Pendistribusian zakat. Tusrafu az-zakat ila man jatuh minah oleh asnaf bisul zakat. Jadi zakat itu didistribusikan kepada 8 asnaf ya. Dan 8 asnaf itu perlu ada semacam mekanisme pendistribusiannya. Siapa yang berhak di antara 6 asnaf yang tadi itu. Yang kedua adalah berikutnya adalah tidak diperbolehkan memindah zakat harta ke negara lain. Artinya di luar dia tempat mengeluarkan zakat ya. Kemudian berikutnya adalah zakatnya zakat kepada keluarga ya. Jadi kalau memberikan zakat kita kepada keluarga, zakat mal kepada keluarga itu ada 2 nilai yang berbeda, yaitu pertama adalah sebagai zakatul mal, yang kedua dengan diberikan zakat akan mempererat merekatkan daripada nilai-nilai persaudaraan. Baik, saya kira itu beberapa hal yang terkait tentang materi zakat. Nanti bisa dikembangkan di dalam diskusi di antaranya dengan semua. Saya kira itu, terima kasih. Mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.